Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang tidak bisa lagi dihitung seberapa besar pengorbanan dan kecintaan beliau kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat ini rela mengorbankan bukan hanya harta, namun juga segenap jiwa beliau. Jika harus diberikan kepada Allah dan Rasulullah, maka beliau rela. Sahabat yang dirahmati Allah, saat itu para sahabat yang masuk Islam di kota Mekah barulah sedikit. Mereka hanya berjumlah 38 orang saja. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah agar mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Nabi SAW kemudian menolak keinginan sahabatnya itu, hingga Abu Bakar terus mendesak dan dilaksanakanlah dakwah di depan khalayak ramai. Sayyidina Abu Bakar kemudian berkhutbah di depan masyarakat Mekah, sementara Rasulullah kala itu duduk. Tindakan beliau ini mengundang kemarahan orang-orang kafir Quraisy, hingga Sayyidina Abu Bakar bersama para sahabat dipukuli tanpa ampun di sudut masjid. Abu Bakar termasuk orang yang mendapatkan siksaan begitu keras. Beliau dihantam perutnya, diinjak-injak, dan dipukuli wajahnya oleh Utbah bin Rabi'ah. Semoga Allah melaknat orang tersebut. Karena kejamnya siksaan itu, bahkan Sayyidina Abu Bakar hingga sulit dikenali wajahnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Bani Tayyim yang merupakan kaumnya Abu Bakar kemudian menjenguk dan bersumpah, apabila Abu Bakar sampai wafat, maka mereka akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Sayyidina Abu Bakar kala itu sangat sulit untuk berbicara, hingga kemudian sore hari beliau akhirnya mampu berbicara secara normal. Maka satu perkataan yang tidak bisa dicerna menggunakan akal kemudian beliau ucapkan. Sayyidina Abu Bakar tidaklah mengeluh akan rasa sakit yang beliau derita di sekujur tubuhnya. Beliau justru bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Masya Allah, maka kata-kata inilah yang menjadi bukti nyata bagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri, mengkhawatirkan berbagai luka yang berada di tubuhnya, atau mengeluarkan keluhan-keluhan karena rasa sakit yang beliau derita. Namun jika seseorang sudah mencintai, apalagi yang dicinta adalah manusia paling mulia di muka bumi, maka tentu ketulusan cinta akan menyingkirkan semua rasa perih yang ada. Ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada orang-orang dari kaumnya tentang keadaan Rasulullah, maka mereka mencela Abu Bakar karena kekhawatiran yang menurut mereka tidak sesuai pada tempatnya. Mereka mencela dan meninggalkan Abu Bakar hingga beliau hanya berdua saja dengan ibunya, Ummu Khair. Sang ibu terus membujuk Abu Bakar untuk makan dan minum. Namun selalu yang dikatakan oleh sahabat mulia ini adalah pertanyaan mengenai kondisi Rasulullah. Kemudian Ummu Khair menjawab, "Aku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan temanmu itu." Sayyidina Abu Bakar memohon kepada ibunya untuk pergi ke rumah Ummu Jamil binti Al-Khattab dan bertanya perihal keadaan Rasulullah. Ketika sang ibu bertemu dengan Ummu Jamil, maka ia berniat menemui Abu Bakar dan melihat kondisi beliau. Saat mengetahui keadaan sahabat terdekat Rasulullah tersebut, maka Ummu Jamil sedih dan melaknat orang-orang Quraisy yang menyiksa Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menghiraukan seruan Ummu Jamil. Beliau terus bertanya tentang keadaan Rasulullah SAW. Ummu Jamil kemudian berkata, "Apakah tidak apa-apa jika ibumu mendengar perihal ini?" "Tidak apa-apa dia mendengarmu," tegas Abu Bakar kepada Ummu Jamil. Lalu wanita tersebut memberitahukan bahwa Rasulullah berada dalam kondisi yang baik-baik saja, dan beliau saat itu sedang berada di rumah Ibnul Arqam. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian dengan tegas berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW." Meskipun kala itu Ummu Jamil dan Ummu Khair berusaha menenangkan Abu Bakar, namun beliau tetap bersikeras untuk melihat sendiri keadaan Rasulullah sebelum beliau memperdulikan tubuhnya.
Sahabat yang dirahmati Allah, maka dikala situasi sekitar rumah beliau sudah sepi, kedua wanita tersebut memapah Abu Bakar untuk berjalan menemui Nabi SAW. Melihat sosok sahabatnya, Rasulullah segera merangkul dan mencium Abu Bakar. Kaum muslimin yang hadir juga ikut memeluk Abu Bakar dan merasakan kesedihan serta rasa haru atas cintanya beliau kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar kemudian berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau, wahai Rasulullah. Aku tidak ditimpa apa-apa, hanya tubuh dan wajahku saja yang diserang orang-orang fasik itu. Perkenalkan wahai Rasulullah, ini adalah ibuku yang selalu berbuat baik terhadap anaknya. Engkau adalah orang yang diberi keberkahan, maka doakanlah ia agar Allah menyelamatkannya dari api neraka." Rasulullah SAW kemudian mendoakan Ummu Khair dan mengajak ibunda Abu Bakar itu untuk masuk Islam. Maka Ummu Khair pun memeluk agama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, melihat salah satu pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dikisahkan di atas, maka kita akan berdecak kagum, terharu, dan mungkin menangis karena besarnya pengorbanan beliau terhadap agama Allah dan Rasul-Nya. Padahal itu baru satu pengorbanan beliau, dan kita sudah sulit untuk menyamainya. Lalu bagaimana dengan pengorbanan-pengorbanan besar lainnya? Maka sungguh benar sabda Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebagaimana gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya." Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah izinkan kita bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat beliau untuk masuk ke dalam syurganya yang maha tinggi. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.